Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri, NPM 1802610050, Prodi Ekonomi Syariah 5B, dengan dosen pengampu Edo Yamin Akbar SEMM, dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi pembahasan mengenai memahami konsep penawaran uang itu seperti apa. Jangan lupa saksikan sampai habis, oke? Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran uang. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran uang? Penawaran uang adalah jumlah yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Nah, jadi permintaan uang itu adalah yang dibutuhkannya. Kalau penawarannya adalah jumlah uang yang beredarnya. Jadi penawaran uang itu jumlah uang yang beredar dalam waktu tertentu. Penawaran uang juga dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Jadi kalau arti sempit, penawaran adalah jumlah uang kertas dan uang giral yang beredar dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu dalam waktu luas. Penawaran uang dalam arti luas adalah penawaran kertas, uang giral, dan uang kuasi. Nah, yang beredar pada waktu tertentu pula. Di sini ada membedakan antara kedua hal tersebut ya, dalam arti sempit dan arti luas. Di sini ada perbedaannya di uang kuasi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan uang kuasi? Di sini kan kita bertanya-tanya ya. Karena kita barusan memahami, atau kalau saya sendiri barusan mendengar apa itu uang kuasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uang kuasi. Uang kuasi adalah yang terletak di bank dalam bentuk tabungan, deposito, terjangkau atau sertifikat atau tabungan falas dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan uang inflasi. Nah, di sini sama seperti permintaan uang, penawaran pun juga mungkin tiba-tiba pasti ada penawaran pun mungkin tiba-tiba pasti ada namanya latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu sendiri, dan jenis dan fungsi uang itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Di sini yaitu yang pertama yaitu kebijakan moneter bank sentral. Jelas ya, di sini ini adalah faktor yang paling yang terpenting karena beredarnya di masyarakat sangatlah bergantung di kebijakan bank sentral itu sendiri. Jadi dalam melakukan kebijakan moneter, misalnya bank sentral ini bisa menambah atau mengurangi uang yang beredar lewat kebijakan moneternya itu, dalam kebijakan moneter itu sendiri. Di sini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil dari kebijakan moneter, yaitu ada 5 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pasar terbuka? Kebijakan pasar terbuka adalah menjual atau membeli surat berharga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi dari sebelum-sebelumnya, seperti deposito, sertifikat, dan surat-surat berharga lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebijakan pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Nah, apa sih kebijakan diskonto? Kebijakan diskonto adalah menaikkan suku bunga. Di sini juga kebijakan moneter juga ada kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Dan yang ketiga yaitu kebijakan cadang kas, selektif, dan kredit longgar. Jadi di bank sentral juga bisa melonggarkan atau memperketatkan dalam
mengambil kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh kebijakan moneter itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kebijakan mencetak uang baru atau menarik uang lama. Nah, di sini adalah dari 1 sampai 5 ini adalah kebijakan-kebijakan yang jadi secara tidak langsung jumlah atau tingkat penawaran uang di masyarakat itu sangat tergantung pada kebijakan moneter di bank sentral itu sendiri. Di sini yang kedua yaitu tingkat pendapatan masyarakat. Jelas ya, itu sangat mempengaruhi. Pendapatan masyarakat itu sangat berperan aktif. Di sini adalah kebijakan kenapa kebijakan tingkat pendapatan masyarakat itu berpengaruh, karena ya semakin tinggi pendapatan ya masyarakat semakin tinggi pendapatan masyarakat ya semakin banyak jumlah uang yang beredar. Yang ketiga yaitu tingkat harga. Jadi kenaikan produksi akan berpengaruh akan penyebabnya kenaikan harga barang. Maka jika harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut, yang berarti ya permintaan perlu menambah jumlah uang yang beredar. Jadi ya harus sesuai dengan jumlah pendapatan atau jumlah pengeluaran uang itu sendiri sih sebenarnya. Dan yang keempat yaitu selera masyarakat. Tentu ya di sini sangat berpengaruh selera masyarakat, karena ya jika selera masyarakat terdapat barang dan jasa meningkat, maka permintaannya pun ya meningkat. Akibatnya harga barang dan jasa pun akan meningkat. Pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Dan selanjutnya yaitu yang kelima yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa. Di sini meningkatkan produksi barang dan jasa jelas ya, karena meningkatkan produksi barang dan jasa ya jasa yang tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah uang akan menyebabkan deflasi. Maka pemerintah pun menambahkan penawaran uang. Dan yang keenam yaitu kebijakan anggaran yang dianut. Jelas ya, jika suatu negara menjalankan kebijakan anggaran defisit, semakin tinggi pula penawaran uang sebatas bank sentral harus menyediakan uang lebih banyak untuk menutupi anggaran defisit. Salah satunya caranya dengan mencetak uang baru dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dan menyebabkan penawaran terhadap uang itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu fungsi uang. Tadi kan saya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang selanjutnya yaitu fungsi uang. Di sini ada fungsi uang ada 3 menurut saya, yaitu yang pertama alat penukar yang sah, yang kedua yaitu sebagai alat suatu nilai barang, dan yang ketiga yaitu penyimpanan harta. Di sini ada lembaga bank. Lembaga bank itu apa sih sebenarnya? Lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank ialah suatu kegiatan perusahaan dalam bank, baik itu menghimpun atau menyalurkan dana. Dan di sini ada bank, ada 2 jenis bank ya. Ada bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah itu mengutamakan tentang profit dan loss sharing. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan profit dan loss sharing? Nah, di sini adalah sebuah
perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, yang dimana masing-masing pihak mengumpulkan sumber dana atau keuangan dan menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan. Dan yang selanjutnya yaitu bank konvensional. Nah, bank konvensional ini lebih mengutamakan ke profit dan oriented. Nah, sekarang profit oriented itu seperti apa? Nah, di sini profit oriented adalah suatu keadaan yang berorientasi profit, sehingga perusahaan yang melabel profit oriented disebut dengan perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan, yaitu secara pelakunya yang dilakukan perusahaan, baik proses produksi dan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Nah, itu bedanya. Kalau konvensional itu mengutamakan profit dan profit, sedangkan yang syariah ini mengutamakan ya bagi keuntungan, sama-sama rata gitu kan, nggak ada yang namanya saling menyusahkan atau saling menyengsarakan gitu kan. Jadi ya tergantung dengan masyarakatnya lebih memilih bank syariah yang sistemnya bagi hasil atau bank konvensional yang sistemnya bunga. Jenis-jenis uang di sini ada 3 ya. Yang pertama uang kertas, yang kedua uang giral, dan yang terakhir yaitu uang kertas. Uang kertas adalah sebagian uang yang beredar di masyarakat yang resmi. Uang kertas merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan uang giral ya sama saja ya, dalam melakukan transaksi segala macam. Dan bedanya yaitu kalau uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan tertentu saja, karena bentuknya itu di tabungan yang terdapat ditarik sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan perintah atau bayar berupa cek gitu kan. Jadi bedanya kalau uang kertas itu kayak uang sejenis uang kertas biasa, kalau yang uang giral ini berupa cek, dan selain yang berdasarkan bahan pembuatannya. Di sini ada pembuatan logam, biasanya berupa emas ataupun perak dan lain sebagainya. Jenis-jenisnya uang logam yaitu ada 3 ya jenis-jenisnya. Yang pertama nilai intrinsik, yang kedua nilai dominan, dan yang ketiga nilai tukar. Nah, nilai intrinsik itu seperti apa? Nah, nilai intrinsik itu adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu sendiri. Dan kalau nilai dominan adalah nilai yang tertera pada mata uang misalnya 5.000, 10.000, 50.000, dan 100.000. Dan itu. Sedangkan nilai tukar adalah nilai yang ditukar dengan suatu barang. Misalnya saya mempunyai uang 5.000 dan saya ingin membeli somai seharga 5.000, dan itu bisa ditukar. Dan yang terakhir yaitu uang kertas. Uang kertas itu seperti yang uang kertas adalah jenis uang ini dibuat dengan kertas kaku yang tidak mudah robek atau tidak mudah rusak. Uang kertas ini didesain sedemikian rupa dengan menggunakan gambar, logo, dan nilai dominannya atau simbolnya yang dapat mempermudah masyarakat dalam membedakan antara satu dan lainnya. Jadi dominannya itu berapa. Dan misalnya uang kertas ini pecahannya 2.000, 10.000, 50.000, dan lain sebagainya. Dan ini memiliki desain dan logo ya tentu ya jelas berbeda, sehingga masyarakat bisa memahami dengan mudah tentang nilai dominannya. Sekian itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Uh, saya akhiri, wallahu a'lam muwaffiq, ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.